lanjutkan seperti apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa tahun 2025 ini tema besar daripada gereja kita adalah Future Foresight. Bersama saya ucapkan Future Foresight. 2, 3, Future Foresight. Artinya siap menghadapi masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, tapi Tuhan mau kita selalu siap sedia untuk menghadapi masa yang akan datang. Satu hal yang harus kita imani, Alkitab berkata bahwa masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan, dan masa depan bagi orang percaya adalah masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Nah, subtema untuk bulan Juli 2025 ini adalah Be Resilient atau jadilah tangguh, yang diambil dari kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Ini merupakan ayat emas kita untuk bulan Juli 2025. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama dari tempat kita masing-masing membaca ayat ini dengan bersuara, ya. 2, 3. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dalam terjemahan NCV dikatakan still continue strong. Lanjut, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Terjemahan lain dikatakan mahkota kemenangan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, ada jaminan yang namanya kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia itu sungguh sementara, Bapak Ibu sekalian. Tapi kebahagiaan yang datang daripada Tuhan itu bersifat kekal untuk selama-lamanya. Sebab kebahagiaan dari Tuhan itu timbulnya dari dalam, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kebahagiaan dari dunia itu terpengaruh daripada apa yang ada di luar. Nah, Tuhan bilang kalau kita mengasihi Dia, ada jaminan yang namanya kebahagiaan. Karena itu adalah janji Tuhan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, syaratnya di sini dengan jelas berkata, yaitu kita harus still continue strong. Kita harus menjadi tangguh. Kita harus menjadi orang-orang yang tahan uji. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa yang disebut dengan pencobaan atau tahan ujian itu yang pertama berupa trial, itu seperti guru sedang memberikan ujian kepada muridnya, bukan karena guru itu benci, bukan karena itu jahat kepada muridnya, tapi karena cintanya guru kepada muridnya, maka muridnya mengalami ujian supaya tahu sampai di mana pelajaran yang dia dapat. Dan kalau murid-murid itu bisa menyelesaikan ujian dengan baik, maka dia akan naik ke next level. Nah, sedangkan pencobaan atau temptation itu datangnya dari iblis. Tujuannya adalah untuk menghancurkan. Tapi juga ada temptation, pencobaan itu karena kesalahan diri sendiri. Misalnya, ya kan, kita yang ada di New York, kalau nyetir mobil sembarangan, melebihi kecepatan, dan kemudian nanti kena tangkap polisi, kena poin, kena tiket, sehingga kita mengalami kerugian, itu bukan trial, tapi itu karena kesalahan sendiri, maka jalan keluarnya adalah bertobat. Saya pernah berkata kepada seorang teman, di mana sebulan sekali dia kena tiketnya itu $1.000, Bapak Ibu sekalian. Bahkan lebih. Saya bilang, bro, cara nyetirmu sekarang harus sabar, dan cara nyetirmu harus hati-hati, jangan melanggar, bro. Kalau enggak, kamu nanti akan mengalami kerugian yang lebih besar, ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, jadilah tangguh, be resilient. Nah, apa itu menjadi tangguh, ya?
Menjadi tangguh adalah sikap hati yang tetap kuat meskipun terluka, tetap berdiri meskipun dihantam badai, dan tetap percaya meskipun belum melihat jawaban doa. Janji Tuhan digenapi atau pertolongan Tuhan. Ya, sekali lagi, be resilient, jadilah tangguh, still continue strong adalah sikap hati yang tetap kuat meskipun terluka, tetap berdiri meskipun dihantam badai, dan tetap percaya meskipun belum melihat jawaban doa, tetap percaya meskipun janji Tuhan belum digenapi atau pertolongan Tuhan belum diterimanya, ya. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dengan sebuah tema, yaitu jadilah tangguh seperti Bapak Abraham, Bapak segala orang beriman. Abraham adalah salah satu contoh pribadi yang tangguh. Abraham disebut sebagai ahli waris dunia. Wow, ahli waris dunia, nggak main-main ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Roma pasal 4 mulai ayat 1 sampai 25. Abraham dijuluki sebagai ahli waris dunia, bapak segala orang beriman, bukan karena hidupnya tanpa kesalahan, ya. Tapi karena Abraham selalu kembali kepada Tuhan dan tetap setia sampai akhir. Abraham kita tahu pernah jatuh di dalam satu dosa yang namanya kompromi. Ia pernah berbohong tentang istrinya. Ia juga pernah mengambil jalan pintas untuk menggenapi janji Tuhan dengan cara meniduri yang namanya Hagar, ya. Namun kita tahu kisah daripada Abraham tidak berakhir pada kegagalan. Abraham bangkit dan kemudian menjadi teladan iman yang tangguh. Melalui hidup Abraham, kita akan belajar bahwa ketangguhan sejati bukanlah tentang tidak pernah gagal, ya. Minggu lalu saya sampaikan 7 kali orang benar itu jatuh, maka dia akan bangkit kembali. Jadi kabar baik buat setiap kita hari ini yang ada di dalam ibadah online. Kalau ada di antara kita mungkin sedang jatuh atau berkali-kali jatuh, Bapak Ibu sekalian, ayo kita bangkit ya. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan berkata bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan pengampunan yang tidak terbatas, lebih-lebih Tuhan pasti mengampuni dosa dan kesalahan kita, Tuhan pasti mengampuni kebodohan kita, Tuhan pasti mengampuni kejatuhan kita, asal kita mau meniru Bapak Abraham, yaitu kembali kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Abraham dia tidak pernah berhenti untuk bangkit kembali dan taat. Abraham tidak pernah menyerah di tengah proses yang sulit di dalam hidupnya. Yang pertama kita akan belajar Bapak Ibu sekalian ketangguhan daripada Abraham, yaitu saat dia dipanggil keluar dari zona nyaman. Ya, nanti kita akan baca, Bapak Ibu baca di rumah dari Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang 9. Tapi saya akan bacanya secara loncat-loncat. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, yaitu Ur Kasdim, tempat kelahiran Abraham, dan dari sana saudaramu. Coba renungkan ini Bapak Ibu sekalian. Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wow, ya. Ini hal yang tidak mudah. Kita yang sudah berkeluarga tahu yang namanya pindah rumah, pindah lokasi, pindah tempat, ya. Itu nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Waktu saya pindah dari Amherst ke Regopak itu nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Padahal kode posnya cuma beda 1. Di Amherst kode posnya 11373, di Regopak
kode posnya 11374. Kami bergumul untuk pindah satu zip code. Apalagi kemudian sekarang saya tinggal di Nassau, Bapak Ibu sekalian. Itu zip code-nya udah bedanya banyak banget ya. Tidak mudah ya. Nah, Abraham mengalami seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dia disuruh pergi ya. Perginya itu meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan semua ya, dan meninggalkan lokasinya yang lama. Kemana? Ke tempat yang dia tidak ketahui, yang nanti bakal ditunjukkan belakangan. Waktu saya pindah dari MHS ke Rego Park, setelah bergumul, berdoa, dan tahu tempatnya di mana saya akan tinggal, maka kemudian akhirnya kami pindah ke Rego Park. Waktu pindah ke Long Island juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Setelah tahu nanti di Long Island ini, di Nassau ini, tinggalnya di mana, baru kami mau pindah. Abraham tidak seperti itu, ya. Nah, ayat yang keempat dikatakan setelah Tuhan berfirman kepada Abraham, maka Abraham bilang begini, Alkitab bilang begini, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Berapa umur Abram? 75 tahun. Ya, bukan 17 tahun, bukan 25 tahun, tapi 75 tahun. Saya ketemu dengan orang-orang yang masih muda, ya, umurnya sekitar 25 sampai 30 tahun, ya. Ketika mereka mau pindah tempat aja itu susahnya luar biasa. Apalagi orang yang berusia 75 tahun. Abram itu tinggal di Ur Kasdim, sebuah kota yang sangat maju, makmur, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sanalah Abraham itu hidupnya mapan, punya banyak teman, dia punya keluarga di situ, hidupnya udah nyaman, Bapak Ibu sekalian. Namun di tengah kenyamanan itu, Tuhan memanggilnya untuk pergi. Bukan sekedar pindah kota, tapi meninggalkan semua hal yang akrab tanpa tahu tempat tujuan pastinya. Itulah yang tadi saya sebutkan, tetap kuat meskipun terluka. Ya, wow, meninggalkan satu tempat dalam keadaan baik-baik, Bapak Ibu sekalian, itu menyebabkan luka. Itu nggak nyaman, Bapak Ibu sekalian. Ya, meninggalkan zona nyaman bukan hanya soal fisik berpindah tempat, tapi juga melukai rasa aman, ya. Kemudian apalagi melukai tatanan yang sudah stabil, kebiasaan-kebiasaan yang sudah stabil. Beberapa teman yang kemudian memutuskan pulang ke Indonesia, for good ke Indonesia, saya bilang memang ini tidak mudah, tapi kalau ini adalah perintah Tuhan, memang harus dilakukan. Nah, nanti di Indonesia itu nggak sama dengan apa yang terjadi di New York. Kalau di New York, misalnya di supermarket Cina, misalnya ya, kita beli barang nggak cocok, itu dalam seminggu masih boleh dikembalikan. Kemudian supermarket yang lebih besar, department store yang lebih besar, bahkan kalau barangnya nggak cocok 3 bulan lagi itu masih bisa dikembalikan. Bahkan ada yang 3 tahun nggak cocok bisa dikembalikan tanpa dipotong kerugian. Ya, nah Abraham bisa saja merasa kehilangan tanah kelahiran, sahabat, dan kenangan-kenangan masa kecilnya. Namun yang luar biasa, Abraham ini benar-benar tahan uji, Abraham ini benar-benar tangguh, Abraham ini benar-benar kuat. Dia tidak terpaku kepada masa lalunya, dia tidak terpaku kepada zona nyamannya, tapi dia benar-benar percaya kalau Tuhan yang memberikan perintah, meskipun itu tidak enak, tidak nyaman bagi dia pada saat itu, tapi dia tahu ke depannya itu pasti baik. Ya, Alkitab dengan jelas, ke negeri
yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak memberikan peta atau rencana yang lengkap kepada Abraham. Abraham hanya diberi satu petunjuk, pergi. Artinya Abraham diminta taat bukan tahu, tapi karena percaya. Ya. Nah, Abraham mengalami yang namanya ujian ketangguhan. Ya. Abraham diuji waktu ia diminta untuk meninggalkan segala kenyamanannya. Ya. Dan kemudian apa respon daripada Abraham? Ya, dia langsung pergi, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan dimulai oleh Abraham ketika Abraham dalam keadaan mapan. Kita gampang untuk meninggalkan satu tempat ketika kita dalam keadaan tidak nyaman. Tapi ketika dalam keadaan nyaman, dalam keadaan mapan, Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar hal yang tidak mudah. Yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan begini. Kejadian 12 ayat 7 sampai dengan 8, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Itu ayat yang ke-7 ya. Perhatikan kata didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu apa? Ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kita familiar banget dengan namanya mezbah bagi Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tempat untuk memuji Tuhan, tempat untuk menyembah Tuhan, tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Abraham itu menyembah Tuhan bahkan saat belum melihat penggenapan janji Tuhan. Ya, dengan bahasa masa kini, dikit-dikit dia sembahyang, Bapak Ibu sekalian. Dikit-dikit dia beribadah. Dikit-dikit dia berdoa. Maka itulah yang menyebabkan ketangguhan daripada Abraham. Ini yang harus kita teladani, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita dan kita merasa tidak nyaman, biarlah apa yang dikerjakan oleh Abraham ini kita teladani, Bapak Ibu sekalian. Seperti kata Yakobus 1 ayat 12, kalau kita tahan uji, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemenangan yang akan kemudian membuat kita berbahagia bukan nanti kelak, tapi kebahagiaan itu ketika kita masih ada di atas muka bumi ini. Abraham tidak menego atau menunda atau minta waktu, tapi Abraham langsung bergerak. Imannya aktif bukan pasif. Ketika hari ini Tuhan arahkan atau berbicara kepada setiap kita untuk kita keluar dari zona nyaman, ya, mungkin itu hobi kita atau bahkan mungkin di dalam pekerjaan kita Tuhan bicara dengan kuat kepada kita, maka itu Bapak Ibu sekalian jangan tunggu semuanya jelas baru taat. Tapi itu Bapak Ibu sekalian kita nggak boleh sembrono. Kita harus seperti Abraham, suka berdoa, suka beribadah, suka menyembah Tuhan, maka kita akan peka. Ini suara Tuhan atau bukan suara daripada Tuhan. Seseorang mungkin dipanggil hari ini untuk mengampuni atau memperbaiki hubungan dengan anggota keluarganya yang memang amat sangat sulit Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu menyebabkan kita tidak nyaman, kita harus meninggalkan zona nyaman kita harus meninggalkan keakuan kita, keegoan kita, ya. Itu tidak mudah,
Tapi mari Bapak Ibu sekalian tirulah Abraham, yaitu segera melangkah. Ya, ketika Tuhan berbicara hari ini kepada kita, mungkin Tuhan mau kita memulai usaha yang baru, ya. Tuhan mungkin udah kasihkan kepada kita talenta atau karunia spesial. Tuhan mau kita mengembangkannya ada di New York atau dimanapun kita berada. Ayo melangkahlah, jangan malas-malasan. Keluarlah dari zona nyaman. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian ketangguhan Abraham yang kedua, yaitu saat menghadapi konflik. Bersama saya ucapkan saat menghadapi konflik. 23, saat menghadapi konflik. Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai dengan 9. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri itu terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Coba Bapak Ibu sekalian, Kejadian 13 ayat 7 sampai ayat 9, itu kalau orang dunia bilang begini, Abraham itu hempen, Abraham itu bodoh, Abraham itu tolol, ya kan? Masa dia ngalah kepada anak muda, apalagi ini soal harta, ya kan? Tapi kita tahu Abraham hartanya itu bukan kepada kekayaan dunia. Hartanya Abraham itu adalah kepada Tuhan. Maka itu dalam Alkitab dibilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, maka itu karena hatinya hartanya Abraham itu kepada Tuhan, maka hatinya bukan berpaut kepada dunia, tapi berpaut kepada Tuhan, sehingga dia mau melakukan hal ini kepada Lot. Ya, luar biasa ayat yang ketujuh ini. Ya, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ya, jadi apa yang dikerjakan oleh Lot, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau kita baca sampai selesai, Bapak Ibu sekalian, Kejadian 13, maka kemudian Lot itu melayangkan pandangannya dan dia lihat, wow, dia melihat seperti taman Tuhan katanya, ya, Sungai Yordan, kemudian Sodom dan Gomora itu begitu indah, dan dia bilang sama omnya itu, om, ya udah aku pilih ini. Benar ya om, ya aku milih dulu. Iya benar Lot, kamu milih dulu. Ya om, boleh nggak aku pilih yang itu om, yang bagus itu om. Nah, kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian, ya sebelum ayat ini, itu kan terjadi krisis, terjadi kelaparan yang hebat, kelaparan tingkat dewa Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi luar biasa, meskipun dalam keadaan krisis, ya kelaparan tingkat dewa, Abraham mau mengalah kepada Lot, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian Lot itu memilih yang bagus-bagus itu, Bapak Ibu sekalian, yang diberikan haknya untuk dipilih lebih dahulu, ya. Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian orang itu mengalami konflik yaitu dengan orang-orang yang dekat, ya. Jadi kalau konfliknya dengan orang yang jauh, maka gampang untuk melupakannya. Atau misalnya mungkin kita pergi ke satu tempat kemudian kita konflik dengan orang yang jualan di sana atau dengan tukang parkir atau urusan parkir dan lain sebagainya, maka kemudian itu gampang banget untuk dilupakan. Tapi konflik dengan kerabat,
konflik dengan orang dekat. Wow, itu benar-benar tidak mudah. Tapi lihat kebesaran hati Abraham. Abraham bilang, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara pegawai-pegawaiku dengan pegawai-pegawaimu, sebab kita ini kerabat, ya. Dan ayat yang Kejadian pasal 14, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita loncat ke Kejadian pasal 14 ayat 11 sampai 12, setelah Lot memilih Sodom dan Gomora, memilih tempat yang seperti taman Tuhan itu, maka sisanya itu ditempati oleh Abraham, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, ayat yang ke-11 dari Kejadian 14. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Wow. Ayat 12, juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Jadi rupa-rupanya ada musuh, kemudian berperang dengan Raja Sodom dan Gomora, dan kemudian Sodom dan Gomora kalah, menyerah kepada musuh, semuanya dirampas, dan semuanya diangkut, termasuk juga Lot, ya. Lot ini harta bendanya dirampas, orangnya juga dibawa, Bapak Ibu sekalian, oleh musuh. Ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Jadi waktu Abraham mendengar kemalangan yang dialami Lot, dia nggak bersuka cita, Bapak Ibu sekalian, ya. Seringkali ada orang yang menyebut dirinya Kristen ketika musuhnya, ya kan, ngalami hal yang tidak baik, kapok mukapan, ya kan, orang Surabaya bilang gitu, ya. Malah dia senang sekali kalau musuhnya ngalami hal yang tidak baik. Tapi Abram tidak seperti itu. Waktu dia mendengar Lot ditawan oleh musuh, maka dia mengejar musuh itu. Dan apa yang terjadi? Ayat 15 dan 16. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Lot bersama dengan keluarganya bisa dibawa kembali, dibebaskan. Nah, inilah yang disebut ketangguhan daripada Abraham yang perlu kita teladani. Menerima konflik, ya, tanpa menyimpan kepahitan, itu adalah ketangguhan. Mengalami konflik tanpa menyimpan kepahitan, itu yang disebut dengan ketangguhan. Berani mengalah tanpa kehilangan gengsi dan harga diri, itu adalah ketangguhan. Apalagi antara suami istri, orang tua, dan anak, Bapak Ibu sekalian, ya. Memaafkan dan menolong orang-orang yang pernah mengecewakan kita, itu adalah ketangguhan, ya. Abraham luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi pelajarannya apa? Ketangguhan itu bukan hanya bertahan dalam tekanan, tapi juga tetap memilih untuk mengasihi dan mengampuni di tengah-tengah konflik. Seringkali kita bilang gini, kok enak, nanti besar kepalanya. Bapak Ibu sekalian, kita jangan peduli dengan urusan besar kepalanya seseorang, ya. Dan kita, yang penting kepala kita jangan jadi tambah besar. Itu namanya hidrosifalus, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan biarkan konflik keluarga menghancurkan
damai sejahtera kita. Jangan biarkan konflik keluarga itu menutup pintu rezeki kita. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan 3 dengan jelas berkata, Tuhan mau kita itu hidup rukun dan hidup dalam berdampingan satu dengan yang lainnya, ya. Dan yang ketiga, ketangguhan Abraham itu diuji waktu dia menunggu janji Tuhan. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai dengan 6. Kejadian 15 ayat 5 sampai dengan 6. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang pertama sampai dengan ayat 21, juga Kejadian 17 ayat 1 sampai 5, Kejadian 18 ayat 10 sampai 14, ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tadi pada awal saya katakan bahwa waktu Tuhan berbicara kepada Abram, usia Abram sudah 75 tahun, ya. Alkitab bilang Abraham yang umur 75 tahun dalam kitab Roma maupun dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, ya. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan bahwa Abraham ini sudah impoten, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan istrinya yang bernama Sarah itu sudah mati haid, ya. Sebetulnya Abraham boleh tidak percaya. Karena dasarnya apa? Dia bisa punya anak. Kan tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi Abraham lebih percaya akan firman Tuhan daripada melihat kondisinya yang lemah. Karena Abraham itu percaya, ya, dia tangguh untuk menunggu janji Tuhan, akhirnya kita tahu 25 tahun kemudian janji itu digenapi. Lahirlah yang namanya Ishak. Hari ini mungkin Tuhan sudah berjanji kepada kita. Tuhan sudah berfirman kepada kita, ya. Mari Bapak Ibu sekalian pegang terus janji dan firman Tuhan. Kita berdoa supaya janji itu segera digenapi. Kalau janji itu belum digenapi oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita ini umat yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Mungkin Tuhan berbicara tentang pemulihan keluarga. Mungkin Tuhan berbicara kepada kita tentang mujizat kesembuhan. Atau Tuhan berbicara tentang karir kita, promosi daripada Tuhan. Tuhan bicara kepada kita tentang keuangan kita, bahwa kita nggak akan punya pinjaman, tapi kita akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Dan itu belum digenapi, Bapak Ibu sekalian, tetap pegang janji itu, dan percayalah, buat setiap kita yang tangguh, buat kita yang tidak menyerah, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan melihat mahkota kehidupan, mahkota kemenangan itu, janji Tuhan itu digenapi, sehingga kita menjadi berbahagia. Kesimpulan, hari ini kita telah belajar dari kehidupan Abraham bahwa ketangguhan bukan diukur dari seberapa cepat janji Tuhan itu digenapi, tapi seberapa setia kita bertahan dalam prosesnya. Abraham tangguh karena ia tetap melangkah saat panggilan Tuhan mengharuskannya keluar dari zona nyaman. Abraham bersikap dewasa saat terjadi konflik. Abraham tetap berharap saat janji Tuhan seolah-olah mustahil digenapi. Janji Tuhan tertunda. Abraham tetap berharap janji itu terjadi. Abraham memang pernah gagal. Ia sempat punya keputusan yang salah, tapi ia tidak pernah tinggal di dalam kegagalannya. Ia mau bangkit, dia kembali percaya, dan terus melangkah dalam iman. Itulah yang disebut dengan ketangguhan. Bukan sempurna, tapi
tetap setia. Bukan tanpa air mata, tapi tetap berjalan. Bukan tanpa badai, tapi tetap berdiri. Be resilient, jadilah tangguh. Tetap kuat meskipun terluka, tetap berdiri meskipun dihantam badai, dan tetap percaya meskipun belum melihat jawaban doa. Janji Tuhan digenapi atau belum digenapi, Bapak Ibu sekalian, tetap percaya. Pertolongan Tuhan datang dengan segera maupun kelihatannya lambat, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah melupakan kita. Jika hari ini kita sedang berada di titik yang paling rendah dalam hidup kita ini, mungkin kita bingung atau kita menunggunya sudah lama janji-janji Tuhan. Lihatlah teladan daripada Abraham. Tuhan yang setia pada Abraham adalah Tuhan yang sama, yang setia kepada setiap kita ini. Baik yang ada di New York, ada di Indonesia, bahkan ada di state-state yang lain, Bapak Ibu sekalian. Pesan Tuhan, jangan pernah menyerah. Never give up. Bangun mesbah, terus berjalan dan terus percaya. Mengapa? Sebab ada mahkota kemenangan, ya, yang menanti kita, yang tangguh, yang setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami mampu Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tangguh dan teguh. Kalau Abraham belum ada zamannya Roh Kudus bisa menjadi pribadi yang tangguh, lebih-lebih kami-kami ini yang hidup pada zaman kasih karunia Roh Kudus dicurahkan ini. Maka itu ya Aba ya Bapa, mari jangan ambil roh-Mu yang kudus daripada kami, berkaryalah atas setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh sampai kepada kesudahan zaman. Kami percaya akan firman-Mu tentang mahkota kehidupan, tentang mahkota kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, yang tangguh, yang tahan uji, yang mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita sehingga perjalanan hidup kita mulai hari ini kita selalu dibuat beruntung dan berhasil. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.